Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Wulan Rahmawati, biasa dipanggil Nurlaili. Saya mahasiswa dengan NPM 201022144 dari kelas Hukum Bisnis A. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait analisa hukum kasus Asabri untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Pasar Modal. PT Asabri, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial, pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI. Yang mana sebagaimana kita telah ketahui sebelumnya, PT Asabri ini telah dinyatakan merugikan negara besarnya sebesar puluhan triliun rupiah. Kasus ini bermula dari Heru Hidayat selaku Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk dan Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hansen International Tbk secara langsung dan bersama-sama dengan jajaran Direksi PT Asabri membuat kesepakatan untuk menginvestasikan dana milik PT Asabri dengan cara membeli saham PT Hansen International Tbk dan PT Trada Alam Minera Tbk yang semula harganya berfundamental rendah. Sementara dalam aturannya, pada pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal secara tegas melarang, disebutkan setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Selain itu juga, dalam pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal ditegaskan bahwa setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan A. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. Atau B. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. Dengan adanya investasi dana dalam bentuk pembelian saham yang dilakukan oleh PT Asabri tersebut menyebabkan harga saham PT Hansen International Tbk dan PT Trada Alam Minera Tbk menjadi naik dari batas wajar, sehingga membuat orang lain di luar sana ikut membeli saham PT Hansen International Tbk dan PT Trada Alam Minera Tbk. Yang mana saham-saham tersebut sebelumnya bernilai fundamental yang rendah. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan PT Asabri tersebut tidak bersesuaian atau melanggar sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Pasar Modal. Artinya melanggar pasal 92 dan pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Selain memegang langsung saham-saham berfundamental rendah tersebut, PT Asabri ini juga telah berinvestasi di reksadana dengan aset yang mendasari berupa saham gorengan, bahkan biasanya reksadana ini hanya memiliki single buyer, yaitu PT Asabri saja. Berdasarkan penjelasan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, modus dari PT Asabri ini dilakukan dengan membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, dalam hal ini PT Trada Alam Minera, Beni Cokro Saputro, dalam hal ini PT Hansen International, yang bukan merupakan konsultan investasi maupun manajer investasi. Manajer investasi sendiri adalah pihak yang kegiatan usahanya yaitu mengelola portofolio efek
untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal juga disebutkan, pengelolaan reksadana baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif harus dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Faktanya, PT Trada Alam Minera dan PT Hansen Internasional bukanlah merupakan manajer investasi, sehingga mereka ini tidak berwenang dalam melakukan penjualan efek itu sendiri. Pasal 42 juga disebutkan, perusahaan efek yang bertindak sebagai manajer investasi atau pihak terafiliasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manajer investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek dari reksadana. Kesimpulannya, dalam hal ini PT Asabri telah melanggar Undang-Undang Pasar Modal, ketentuan pengaturan dalam Undang-Undang Pasar Modal, dan juga PT Asabri kurang menerapkan kehati-hatian dalam mengambil langkah untuk menginvestasikan dana yang dimiliki. Dalam pasar modal sendiri telah disebutkan, investasi telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 agar dapat menjaga stabilitas ekonomi perusahaan agar tidak merugi. Hanya orang-orang yang telah memiliki izin yang dapat melakukan pengelolaan dana investasi suatu perusahaan. Dalam hal ini adalah manajer investasi. Demikian adalah akhir dari pemaparan analisa hukum kasus Asabri dari saya. Selain dan selebihnya kekurangan dan ketidaktahuan saya terhadap analisa hukum ini, saya memohon maaf. Ada kiranya Bapak dosen berkenan memberikan nilai yang baik untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.